keren banget nih Kak Rika, terlihat sekali ya dari tadi menyimak pembahasan dari Ibu Triwiniasi. Oke, selanjutnya aku mau panggil Kak Selsa. Apakah sudah bergabung Kak Selsa? Gimana Kak Selsa? Mungkin lagi tidur juga ya, mungkin lagi keasikan nih tidur jadi semuanya. Mungkin Kak Ayu Tari Kurnia Kak, gimana nih Kak Ayu Tari? Halo, apakah ada semua di sini anggotanya? Oke, mungkin dari Kak siapa lagi ya? Kak Tari Ramadanti, tadi Ayu Tari dan sekarang Kak Tari. Halo Kak Tari. Gimana dulu masih hilang semua. Oke, selanjutnya mungkin Kak Agung nih, Kak Agung. Halo Kak Agung. Halo, Oke, suaranya masuk nggak? masuk banget Kak, terdengar jelas. Oke, mungkin aku sedikit nyimak tadi apa materi yang disampaikan oleh Bu Triwiniasi. Menarik banget melihat bagaimana pergeseran atau kita sebut ya pergeseran budaya bahasa dari bahasa daerah khususnya bahasa Jawa yang digunakan oleh kita sebagai masyarakat milenial. Terlihat bahasa Jawa itu mulai kurang digunakan gitu dengan indikator-indikator yang tadi sudah disampaikan melalui penelitian yang beliau lakukan bahwa bahasa Indonesia sudah lebih sering digunakan dibandingkan bahasa Jawa itu sendiri. Namun beliau juga menyampaikan bahwa masih ada usaha-usaha yang diusahakan oleh berbagai pihak untuk tetap melestarikan penggunaan bahasa Jawa tersebut, baik itu melalui media berita ataupun melalui media radio. Dan mungkin kuncinya tadi di statement akhir yang disampaikan oleh Bu Triwiniasi bahwa ketiga bahasa yang ada di negara kita, baik itu bahasa Indonesia, bahasa daerah maupun bahasa asing, kita harus bisa menyeimbangkannya sesuai dengan situasi dan kondisi, sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia juga tidak kehilangan jati diri, baik itu sebagai orang daerah-daerah masing-masing maupun sebagai bangsa Indonesia itu sendiri. Mungkin itu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Agung. Kalau boleh tahu Kak Agung ini dari Jawa juga nggak Kak? Apa dari suku yang lain? Kalau aku sendiri, aku dari Sunda. Dari Sunda. Kalau Kak Agung dari Sunda nih, kira-kira Kak Agung bisa nggak sih Kak bahasa Jawa sedikit gitu? Kalau aku sendiri mungkin karena aku dari lahir itu selalu pakai bahasa Sunda, baik itu di rumah ataupun bertemu sama teman-teman, gaul gitu sehari-hari. Jadi aku nggak bisa banget bahasa Jawa gitu. Oke, oke, nggak apa-apa Kak, ya kan. Tapi jangan sampai lupa tentang bahasa daerah Kakak sendiri, yaitu bahasa Sunda gitu. Jangan sampai bahasa Sunda nanti mengalami kepunahan gitu. Oke, selanjutnya akan aku pilih lagi ya, satu lagi. Ada Kak Rehan, Kak Raihan Akmal. Halo Kak Raihan. Oke, nggak ada. Mungkin masih tidur juga orangnya. Selanjutnya ada Kak Amira, mungkin Kak Amira. Silakan Kak Amira. Oke, makasih Kak Iza buat waktunya. Jadi kalau yang udah saya dapat setelah mendengarkan materi dari Putri, itu mirip sih. Statement yang saya suka tuh mirip yang tadi disampaikan sama Kak Agung, perihal gimana cara kita nyeimbangin tiga bahasa yang udah kita dapat selama ini. Kan kalau dari Balai Bahasa Jatim, utamanya dari Putri, menginginkan kalau kita tuh bahasa Indonesia harus diutamakan, sementara bahasa daerah harus dilestarikan, dan tak lupa untuk menguasai bahasa asing. Di situ sih Kak. Jadi
kita sekarang tuh kan anak milenial lebih fokus ke menguasai bahasa asing, tapi lupa untuk melestarikan bahasa daerah itu sendiri. Kayak gitu sih Kak, jadi poinnya benar-benar harus melestarikan bahasa daerah. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kamira. Kalau boleh tahu, Kamira juga orang Jawa atau bukan? Iya, orang Jawa Timur kebetulan. Oh iya, betul. Dari mana Kak, Jawa Timurnya Kak? Jawa Timurnya dari daerah Jember, paling ujung. Oh, oke. Mungkin bisa kali ya Kak gitu, kasih ke kita gitu contoh bahasa Jawa yang halus seperti apa, eh, yang lebih ke timur tuh seperti apa gitu, yang lebih kasar. Apa ya, kalau Jember itu lebih ke arah campuran sih Kak, ada Madura, ada Jawa, kayak gitu sih Kak. Mungkin Iya. mungkin yang secara umum, piye kabare rek, kayak gitu sih. Oh, kalau yang lebih halus Kak, mungkin. Gimana ya? Jujur kalau saya masih bingung sih Kak kalau pakai bahasa halus. Oh, karena lebih terbiasa ya Kak dengan Iya. bahasa yang agak kasar gitu. Oke, terima kasih kepada Kak Amira. Selanjutnya akan ada penampilan nih dari operator. Mungkin bisa di share screen dulu. Halo operator. Oke, kita dengerin dulu ya. Lanjut lemu WhatsAppan cek paket data nih yen nante tau tukone tenan elingo yen mantan tono kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen keringet bareng awakmu agawe lost dong biasa kurang rewel nyanding sliramu sing angel disetel tutuk no chattingan karo wong liya rapopo aku ra
Nah, itu tadi mungkin teman-teman udah sering dengar nih lagunya karena sempat viral ya di media sosial gitu, lagu Lost Doll. Mungkin saya mau sedikit minta pendapat dulu nih dari Ibu Tri gitu terkait lagu tadi tuh bahasa Jawa yang seperti apa sih Bu yang digunakan Bu? Lagu Lost Doll gitu. Kan saya kebetulan bukan orang Jawa gitu, jadi masih kurang tahu nih gitu tentang bahasa Jawa itu kira-kira bahasa Jawa yang seperti apa sih Bu yang digunakan di lagu tadi Bu? Oh, ke saya ya Mbak ya? Iya Bu, saya mau minta pendapat aja sih Bu Heeh, heeh. tentang lagu Lost Doll tadi. Oh gitu. Iya, atau lagu-lagu Jawa yang sedang viral kan banyak ya Bu. Mhm. Dan itu Jadi bisa lagu-lagu Jawa yang digunakan itu apa ya, bahasanya adalah bahasa yang mudah dimengerti juga. Jadi ya bahasa yang keseharian kita dan cenderungnya apa ya, yang standar sih. Kan kalau banyak ngenalake, nah seperti itu kan logat-logat dialeknya menggunakan dialek standar ya. Tapi kalau untuk yang arean itu kan udah ngenal no, nah itu bedanya di situ. Tapi apa, dalam pemahaman itu mudah dimengerti dan akhirnya ketika bahasa-bahasa yang digunakan itu semacam itu, akhirnya banyak masyarakat yang senang, banyak masyarakat yang berminat, apalagi ditunjang dengan apa ya, musiknya yang bagus, kemudian nada-nadanya yang sangat disenangi ya, sampai akhirnya lagu Lost Doll itu kan ya sangat viral ya, hampir anak milenial ngerti semua ya, apalagi kalau yang udah kena teriak-teriak yang itu pasti banyak yang seneng. Nah itu saya seneng aja kalau ada bahasa Jawa digunakan untuk lagu-lagu yang semacam itu, sehingga itu bisa dinyanyikan oleh kaum milenial ya. Ada Via Valen itu kan juga banyak menggunakan bahasa Jawa. Iya. Iya betul banget ya Bu, banyak artis-artis penyanyi-penyanyi lagu Jawa yang ikut melestarikan gitu bahasa Jawa dan mengenalkan kepada kita semua nih masyarakat Indonesia seperti yang tadi Ibu jelaskan Via Valen, Nela Karisma, Guyon Waton dan juga tadi penyanyi Lost Doll ya Bu. Oke, untuk selanjutnya kita akan ada sesi pembicara yang kedua. Namun teman-teman jangan live terlebih dahulu karena setelah pembicara kedua kita akan ada link presensi yang akan diisikan oleh teman-teman gitu. Jadi dimohon jangan live terlebih dahulu karena presensi merupakan syarat gitu ya dalam mendapatkan e-sertifikat nantinya gitu. Oke, di sini akan ada Kak Muhammad Dwi Prayogo. Oke, di sini ada profil dari Kak Yogo. Yang pertama namanya itu Muhammad Dwi Prayogo. Tempat tanggal lahirnya di Tulung Agung. Tanggal lahirnya itu 10 Desember tahun 2000. Jenis kelaminnya itu udah pasti laki-laki, agamanya Islam, dan alamatnya di Tulung Agung. Untuk pendidikannya, yang pertama Kak Yogo itu untuk SD ada di SDN 1 Tulung Rejo. Yang kedua itu MTSN Karangrejo. Dan yang ketiga SMAN Kedungwaru. Yang keempat ada Politeknik Negeri Jember dengan program studi rekam medis. Untuk pencapaiannya, yang pertama ada Duta Seni Pelajar Sejawa Bali Lampung. Kak operator mungkin bisa diturun. Di sini untuk pencapaiannya sendiri, Kak Yogo itu pertama menjadi Duta Seni Pelajar Se-Jawa Bali Lampung pada tahun 2017. Yang kedua ada juara 1 Festival Seni Pertunjukan Jawa Timur
tahun 2018. Yang ketiga, Kak Yogo juga menjuarai Duta Genre di Tulung Agung pada tahun 2019. Dan yang keempat, yang terbaru gitu ya, Kak Yogo menjadi juara 1 Duta Bahasa Jawa Timur 2020. Untuk skill-nya, bisa ditolong ke bawah, Kak. Ya, untuk skill dari Kak Yogo itu yang paling top skill-nya Kak Yogo itu yang pertama ada public speaking, yang kedua ada singing, dan yang ketiga ada graphic design atau desain grafik gitu. Di sini kontaknya ada di 085649012716 dan untuk email ada di dwiprayogo324@gmail.com. Untuk sosial media ada di Instagram Dwi Prayogo gitu. Oke, apakah Kak Yogo sudah bergabung bersama kami? Oke, Kak Yogo sepertinya masih terkendala sinyal ya. Jadi mungkin kita sedikit review dari CV-nya Kak Yogo ya. Tadi kan Kak Yogo itu sebagai Duta Genre dan Duta Bahasa. Untuk informasi aja nih, jadi kan aku dan Kak Yogo, saya dan Kak Yogo ternyata itu selain gitu, sama-sama lahir tahun 2000 gitu. Namun Kak Yogo sudah memiliki banyak prestasi di bidang kebahasaan gitu dibandingkan dengan saya gitu. Saya tidak memiliki prestasi apa-apa gitu. Jadi sudah keren banget gitu Kak Yogo. Lain 2000 gitu, tahun 2000 sudah bisa gitu menjadi pembicara di beberapa event, baik itu nasional maupun di tingkat daerah. Itu Kak Yogo, apakah sudah bergabung, Kak? Sepertinya Kak Yogo masih terkendala. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Mana ya Kak Yogo? Apakah sudah bergabung? Belum ya? Oke, untuk teman-teman jangan lupa saya sampaikan lagi ya, saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk mengisi link presensi, namun akan diberikan setelah pemateri kedua, yaitu Kak Yogo, jadi jangan kemana-mana dulu, karena kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Kak Yogo, namun Kak Yogo masih proses join, masih terkendala jaringan sepertinya dari Kak Yogo. Mungkin kita tunggu ya. Masih terkendala sinyal sepertinya Kak Yogo. Oke, mungkin sekalian nunggu Kak Yogo, aku mau sedikit sharing ya mengenai apa itu ruang telisik gitu. Sekaligus memperkenalkan kepada teman-teman semua gitu. Oke, saya mau wawancara aja nih salah satu membernya gitu, orang yang berpengalaman. Mungkin dari Kak Dela, apakah Kak Dela sudah ada suaranya? Kak Dela, halo Kak Dela. Oke, tidak ada. Kalau Kak Fitri Amalina? Halo, Halo Kak Fitri.
Oke Kak, jadi Kak Fitri ini kan salah satu anggota dari Ruang Telisik ya Kak. Kalau boleh tahu Kakak jabatannya sebagai apa ya Kak di Ruang Telisik Kak? Kalau aku sendiri di magang kali ini jadi scriptwriter podcast. Sebelumnya aku juga udah pernah join Ruang Telisik di magang sebelumnya. Jadi head of event organizer. Seperti itu, Kak. Oke, untuk kira-kira dari Kakak nih ya Kak, apa sih Kak perubahan-perubahan yang Kakak rasakan gitu dari sebelum join Ruang Telisik sampai sudah saat ini gitu, sampai saat ini gitu, perubahan-perubahan apa sih Kak yang telah terjadi kepada Kakak gitu setelah join Ruang Telisik? Mungkin bisa di-sharing ke kita semua? Sebenarnya untuk Ruang Telisik aku udah follow, udah mengikuti dari awal berdirinya sendiri. Mengingat itu kan foundernya Mbak Dela. Mbak Dela itu kakak tingkat aku juga, jadi udah tau lah, udah mengikuti. Terus kalau dilihat itu, kenapa alasan aku mendaftar Ruang Telisik juga progresnya tuh baik gitu, selalu meningkat gitu dengan berbagai konten-kontennya, mungkin dari eventnya juga. Terus kalau aku selama magang tentunya lebih baik sih, kayak pas apa ya, ada divisi-divisi baru juga kan di magang PS3 kali ini gitu, kayak people development, business development gitu, yang mana itu nggak ada gitu waktu sebelumnya gitu. Dan itu membantu banget, apalagi pas kemarin itu dari people development udah ngadain ngerujak itu seru banget juga sih. Itu yang aku cari di Ruang Telisik itu yang belum aku temukan di magang sebelumnya. Seperti itu, Kak. Oke Kak, baik. Kalau misalnya alasan Kakak awal nih dulu, kenapa sih Kak Kakak bergabung gitu? Selain Kak Dila sebagai kakak tingkat ya gitu, kenapa sih Kakak memiliki ketertarikan gitu untuk bergabung ke Ruang Telisik gitu? Gimana Kak Fitri? Oh, ya sebenarnya alasan bergabung juga bukan karena Kak Dela kakak tingkat aku juga sih, cuman karena platform Ruang Telisik itu kayak sesuai gitu dengan apa yang aku pelajari gitu. Aku sendiri kan juga mahasiswi sastra Indonesia semester 4 gitu, yang mana aku pengen lah memperdalam gitu melalui Ruang Telisik gitu. Selain itu aku juga pada saat itu benar-benar mencari kesibukan lah, karena aku lihat teman-teman aku di kanan kiri itu pada sibuk semua gitu, sedangkan kok aku nggak ngapa-ngapain ya, terus kenapa nggak aku coba aja gitu. Terus kemudian aku ikut selama 3 bulan pertama, terus kok asik ya gitu, tapi aku pengen coba posisi yang lain, jadinya aku tetap lanjut di Ruang Telisik, seperti itu Kak. Oke, betul Kak. Selagi kita masih muda gitu ya Kak, jadi harus memperbanyak pengalaman-pengalaman dan yang terpenting itu adalah relasi gitu. Karena menurut saya relasi itu ibarat pemasaran diri kita sendiri gitu. Jadi kita walaupun pintar gitu, namun tidak memiliki relasi sama aja seperti kita memiliki produk yang bagus gitu. Tapi orang lain itu nggak tahu produk kita gitu. Jadi relasi ini sebagai ajang promosi diri kita sendiri lah gitu. Jadi kalau kinerja kita bagus dan kita memiliki relasi yang baik, mungkin untuk karir kedepannya akan semakin mudah seperti itu. Terima kasih Kak Fitri. Untuk sekarang kita mungkin langsung ke pemateri kedua, Kak Yogo. Halo Kak Yogo, apakah sudah bergabung? Halo Kak Yogo. Halo Kak. Ya, halo. Sebentar ya, Kak ya. Oke, Kak, ditunggu Kak. Mohon maaf ini saya nggak pakai background ya, soalnya ini agak layar belakang saya nggak bisa dikasih background. Jadi timbulnya kayak gitu. Sebentar saya atur dulu ya.
Baik, sudah. Apakah suara Oke, saya terdengar jelas? oke, terdengar Kak, terdengar jelas. Halo Kak Yogo, ini dipanggilnya Kak Yogo kan ya benar? Ya, Apa Kak Dwi? biasanya teman-teman manggil Kak Dwi, bisa Kak Yogo, bisa Kak Prai, bisa. Terserah saya enaknya manggilnya apa. Oke, halo Kak Yogo, gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik untuk saat ini, puasa juga lancar. Cuman tadi emang benar-benar agak ribet juga. Mohon maaf ya untuk teman-teman yang mungkin nungguin. Nggak apa kok Kak. Alhamdulillah baik. Kakak gimana? Alhamdulillah baik Kak. Untuk Alhamdulillah. kesibukan dari Kak Yogo sendiri nih Kak, untuk saat ini Kakak lagi apa sih Kak sibuk? Apa sih? Kalau aku sendiri sekarang sibuk kuliah. Kuliahnya daring juga. Jadi kuliah di rumah. Terus sekarang ini aku juga berpartisipasi di kegiatan-kegiatan kedutaanku dan juga di salah satu lembaga masyarakat yang ada di kabupaten. Sekarang seperti itu. Oke Kak. Untuk eh, untuk sekedar informasi aja Kak, kita selain gitu 1 tahun lahir, namun Kak Yogo sudah memiliki prestasi yang sangat banyak yang telah tadi saya bacakan. Jadi sebelum Kak Yogo join, saya juga setelah membacakan CV dari Kakak gitu. Dan teman-teman udah nungguin banget nih Kak dari tadi. Kak Yogo tuh orangnya kayak gimana sih? Terus materinya tuh seperti apa sih Kak gitu. Udah penasaran banget Kak. Jadi langsung aja ya Kak untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ruang Telisik telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengetahuan dan informasi mengenai apa yang kita bahas pada hari ini, yaitu eksistensi bahasa daerah di era milenial. Nah, tentunya saya dari Provinsi Jawa Timur, tidak lengkap rasanya jika saya tidak menyapa menggunakan parian, yang merupakan salah satu kebudayaan dari Provinsi Jawa Timur. Melaku-melaku nang Surabaya, ojo lali tuku sego campur. Kenalno aku Muhammad Dwi Prayogo, Duta Bahasa Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai eksistensi bahasa daerah di era milenial. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya bahasa daerah adalah bahasa ibu dan juga bahasa pendukung dari bahasa Indonesia. Saya pribadi yang bertugas sebagai duta bahasa memiliki 3 program, yaitu Trigatra Bangun Bahasa, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Nah, melestarikan bahasa daerah ini menjadi salah satu tugas saya, yang mana saya terapkan, saya aplikasikan kepada teman-teman saya di sekitar saya, dan keluarga, serta masyarakat di luar lingkungan saya. Baik, mungkin bisa salin dia selanjutnya. Ya, eksistensi bahasa daerah di era milenial. Nah, tentunya kita sebelum membahas jauh, kita harus tahu dulu apa itu eksistensi, apa itu milenial, apa itu bahasa daerah. Karena ini nantinya akan menjadi bahasan kita selama 1 jam ke depan. Nah, yang pertama, apa sih itu eksistensi? Mungkin kalian semuanya sering dengar eksis. Eksis itu seperti kalau kita mau foto, kita harus eksis. Bukan. Jadi eksistensi itu adalah keberadaan atau hal berada. Jadi misalkan eksistensi bahasa Indonesia. Jadi maksudnya adalah keberadaan mengenai bahasa Indonesia. Eksistensi bahasa daerah, keberadaan dari bahasa daerah. Nah, untuk eksistensi di sini pengertiannya menurut KBBI yakni hal berada atau keberadaan partai-partai yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat yang perlu dipertanyakan.
Nah, Salindia selanjutnya. Salindia selanjutnya. Apakah ada kendala? Oke, baik. Di Salindia selanjutnya yakni pengertian dari bahasa daerah. Ini aku ambil juga dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena dari Duta Bahasa sendiri pastinya sudah tahu bahwasanya bahasa dan bahasa yang benar dan bahasa yang baik itu berbeda. Itu berlaku juga di bahasa daerah. Bahasa yang baik itu sesuai dengan adat istiadat sopan santun masyarakat. Tapi kalau bahasa yang benar itu adalah bahasa yang berpedoman pada KBBI dan juga PUEB. Apa sih itu PUEB? Jadi PUEB itu Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia. Kalau KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, balik di materi, apa sih Kak pengertian dari bahasa daerah? Jadi bahasa daerah adalah bahasa yang lazim dipakai di suatu daerah. Nah, contohnya bahasa suku bangsa seperti apa? Seperti Batak, Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, dan masih banyak lagi. Nah, kalau saya pribadi yang berasal dari Jawa Timur, bahasa yang ada di Jawa Timur untuk bahasa daerah itu dipengaruhi oleh 4 aliran atau 4 trah. Yang pertama ada trah Matraman, yang kedua ada trah Arek, trah Madura, dan juga trah satunya itu trah Banyuwangian. Nah, jadi dari keempat trah ini nantinya menghasilkan bahasa daerah yang ada di Jawa Timur. Apa saja sih? Yang pertama ada bahasa Jawa. Nah, di Jawa Timur itu lucu. Ada bahasa Jawa halus dan juga bahasa Jawa kasar. Kalau kalian ke Surabaya atau ke Malang, ini mungkin ada yang dari Malang atau dari Surabaya, itu bahasa Jawanya agak kasar. Terus kalau kalian di daerah saya, dari Tulungagung, terus Kediri, Nganjuk, itu bahasanya cukup halus. Seperti bahasanya orang Jawa untuk daerah Yogyakarta. Jadi kan kita tahu bahwasanya kalau bahasa Jawa sendiri, itu ada 3 tingkatan. Ngoko, Kromo, dan satunya itu apa? Ngoko Lugu, Ngoko Alus, Kromo Inggil, Kromo Lugu, ya itu. Nah, terus sendiri kalau untuk bahasa selanjutnya yaitu trah Madura, itu bahasa Madura. Selanjutnya bahasa dari Mataram, dari Banyuwangi itu bahasa Using. Nah, kalau teman-teman suka dengerin musik yang beraliran dangdut, dan biasanya itu lebih jatuhnya ke Banyuwangian. Yang lagi tren saat ini itu yang musik Banyuwangian. Nah, mungkin selanjutnya. Nah, pengertian dari milenial sendiri, ini kita mungkin kelahiran dari 1980-an sampai 1990-an, kita tuh disebut milenial. Jadi pengertian milenial itu adalah berkaitan dengan milenium, orang atau generasi yang lahir pada tahun tersebut. Nah, kehidupan generasi ini nggak jauh-jauh dari yang namanya teknologi. Teknologi terutama internet. Kita yang lahir di era saat itu pastinya saat ini sangat mahir dalam penggunaan internet, dalam penggunaan aplikasi-aplikasi berbasis internet dan teknologi. Kita juga dimudahkan dengan keberadaan aplikasi-aplikasi seperti toko belanja online, terus GrabFood seperti itu, dan masih banyak lagi. Nah, keberadaan dari internet ini adalah memudahkan kita mempercepat namanya pertukaran informasi. Seperti
Saya saat ini ada di Jawa Timur dan teman-teman saat ini tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Mungkin ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, atau Jakarta. Nah, kita bisa bertukar pikiran melalui internet. Nah, dengan sarana apa? Media. Medianya apa? Nah, ini media Zoom pada hari ini. Selanjutnya. Nah, berbicara mengenai bahasa daerah yang ada di Indonesia, pastinya kita sebagai warga Indonesia patut untuk tahu. Tapi karena banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, saya yakin Anda, bahkan saya sendiri pribadi, sebagai duta bahasa, tidak tahu menahu secara jelas, secara rinci, banyaknya itu ada berapa. Nah, untuk selanjutnya, negara Indonesia itu terdiri dari negara kepulauan, terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota atau 7.024 daerah setingkat kecamatan, dan 81.626 setingkat desa. Nah, dari Indonesia ini memiliki keanekaragaman budaya dan bahasa yang berbeda-beda di setiap daerah, tersebar di 17.504 pulau, dikutip dari suara.com. Selanjutnya, selanjutnya. Nah, keberagaman bahasa yang ada di Indonesia ini saya mendapatkan data dari BPS, Badan Pusat Statistik, yang mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia hingga September 2020 itu sebanyak 272 juta jiwa. Nah, dari 272 juta jiwa ini pastinya di daerah satu dengan daerah lainnya tidak sama dalam penggunaan bahasanya, terutama bahasa ibu. Kalau kita mungkin di luar rumah, kita sering menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau kita di dalam rumah, kita berbicara sama orang tua, itu kalau orang tuanya membiasakan dengan bahasa Indonesia, mungkin terbiasa. Tapi kalau nggak biasa menggunakan bahasa Indonesia di dalam rumah, itu kesannya kaku. Sering menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu. Kalau saya pribadi di rumah menggunakan bahasa Jawa. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 718 bahasa daerah. Gak kebayang, dari satu aja bahasa Jawa, itu udah luar biasa banyak sekali kosakatanya. Apalagi bahasa-bahasa yang lainnya. Bahasa Indonesia aja udah banyak. Dan ini 718 bahasa. Dipecah dan terdiri dari banyak sekali suku, banyak sekali kosakata yang aku pribadi nggak paham secara meluas. Bahasa Madura aja aku cuman bisa itu terima kasih. Itu dalam bahasa Madura itu matur sakalengkong. Cuman itu aja, nggak banyak. Dan karena bahasa Madura sendiri itu bahasanya tuh kalau dipakai tuh cepat pemahaman. Jadi kalau dengerin itu kayak orang kumur. Dia agak susah. Itu sih. Terus kalau bahasa Osing sendiri itu bahasanya mirip-mirip sama bahasa Jawa. Dan bahasa Osing itu 11-12 sama bahasa Bali. Jadi kalau kalian sering ke Banyuwangi itu terus main-main ke Bali, itu bahasanya hampir-hampir mirip. Selanjutnya. Nah, inilah 10 bahasa daerah yang aku rangkum, dan ini menurut data sensus 2000 terdapat 10 bahasa daerah dengan penutur terbanyak. Apa sih Kak itu penutur? Penutur adalah pengguna. Nah, yang menduduki posisi pertama itu ada bahasa Jawa dengan penutur 84.300 jiwa. Bayangin. Populasi penduduk orang Jawa itu banyak sekali yang ada di Pulau Jawa dan juga ada di pulau luar Jawa. Nah, bahasa Jawa sendiri memiliki beberapa tingkatan, ngoko, madya, dan juga kromo. Nah, ini tingkatannya. Kalau aku di rumah pribadi biasanya menggunakan ngoko kalau sama teman, kalau sama orang yang lebih tua biasanya menggunakan kromo halus. Yang kedua, ada bahasa Sunda dengan jumlah penutur 34 juta jiwa. Dituturkan oleh masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa bagian barat. Yang ketiga, ada bahasa Madura dengan jumlah penutur 13 juta
600 jiwa. Dituturkan oleh masyarakat Madura dan kawasan pantai utara Jawa Timur, seperti Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, dan masih banyak lagi. Yang keempat, ada bahasa Minangkabau dengan jumlah penutur yaitu 5.530 jiwa. Dituturkan oleh masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, bagian Barat Riau, dan Negeri Sembilan Malaysia. Bayangin, bahasa Minangkabau ini dipakai di Negeri Sembilan yang ada di Malaysia. Kita sebagai warga negara Indonesia patut bangga dong. Dan aku informasi juga ya buat kalian bahwasanya aku punya teman, dia kuliah di jurusan Rawitan di Jogja, isi Jogja, bahwasanya banyak dari teman-temannya dia itu orang-orang bule. Dan orang bule aja, mereka tuh penasaran sama bahasa Jawa. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia ya patutnya bangga punya bahasa Jawa yang orang luar aja bisa bisa dan mau untuk belajar. Yang keempat, It's 3 yang o'clock. kelima ada bahasa musik, yaitu dengan jumlah penduduk 3.930 jiwa, dituturkan oleh masyarakat di sepanjang hulu dan hilir Sungai Musi, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, nah, di posisi yang keenam ada bahasa Bugis dengan jumlah penutur 3.500 jiwa, dan bahasa dituturkan oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Yang ketujuh, ada bahasa Banjar, yakni sama jumlahnya yaitu 3.500 jiwa, dituturkan oleh suku Banjar di Kalimantan Selatan. Bahasa ini juga dituturkan di daerah lain seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Yang ke-8 ada bahasa Aceh, ke-9 ada bahasa Bali, dan ke-10 ada bahasa Betawi. Oke, next. Selanjutnya. Nah, ini yang paling kelihatan kalau kita berkunjung ke tempat-tempat baru, tempat-tempat wisata. Misalkan kalian yang ada di Jawa Tengah terus berkunjung ke Jawa Timur, terutama di Bali, terutama di Banyuwangi, terus ke Bali. Itu nanti pastinya bahasa yang mereka gunakan beda-beda dalam menyambut tamu-tamu mereka. Nah, kalau dari Bandung nih, ucapan selamat datang itu diucapkan dengan Wilujeng Sumping. Kalau dari Bali, Rahajeng Rauh. Kalau dari Papua ada Onomi Foka. Dari Makassar ada Salama Engka. Selanjutnya. Nah, untuk fungsi dari bahasa daerah sendiri adalah bahasa daerah yakni sebagai alat komunikasi sama dengan bahasa-bahasa pada umumnya. Cuman bahasa daerah ini sebagai bahasa pendukung atau bahasa atau alat komunikasi intraetnik yang pendukung bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya. Nah, pemerintah pastinya sudah mengupayakan untuk melestarikan bahasa Indonesia karena pelestarian bahasa itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yakni tentang penggunaan bahasa, bendera, lambang, dan juga lagu. Nah, untuk upaya pelestariannya, ini tadi aku dapat dari salah satu jurnal bahwasanya pemerintah sudah pernah perlindungan terhadap bahasa daerah yang statusnya kritis dan terancam punah pada tahun 2016. Nah, Kemendikbud telah melakukan kegiatan konservasi dan revitalisasi terhadap 6 bahasa, seperti di Maluku yaitu bahasa Hitu dan bahasa Tobati di Papua. Ya kebayang dong, tanpa adanya perlindungan ini, bahasa-bahasa seperti itu pastinya tidak akan ada dokumentasi dan bisa hilang, lenyap tanpa diketahui anak cucu kita. Ya kebayang dong pastinya gimana nanti kalau anak cucu kita nggak tahu yang namanya bahasa Jawa, yang namanya bahasa Madura, yang namanya bahasa Bugis. Pastinya nanti keanekaragaman bahasa Indonesia itu juga akan luntur. Next. Nah, untuk di area pendidikan, di bidang pendidikan, pemerintah memasukkan bahasa daerah ini untuk menjadi mata pelajaran sekolah dengan muatan lokal. Jadi kalian pastinya nggak asing kalau
tinggal di Jawa, saya di Jawa Timur dengan muatan lokal bahasa Jawa. Kalian dari Yogyakarta dengan muatan lokal bahasa Jawa. Kalian di Jawa Barat muatan lokalnya bahasa Sunda. Nah, itulah salah satu upaya pemerintah untuk melestarikan bahasa daerah yang merupakan keberagaman dari bangsa Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya bangsa Indonesia ini memiliki banyak sekali suku, agama, ras, dan juga bahasa. Selanjutnya, nah, berbicara mengenai payung hukum, pastinya dalam pelestarian bahasa daerah ini ada payung hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 42 Ayat 2 yang mengamanatkan bahwa pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga bahasa. Kok bisa sih, Kak, secara bertahap dan sistematis, maksudnya itu kayak gimana? Nah, bertahap itu pastinya setiap ada tahun, setiap kita berganti tahun, itu kan pasti muncul kosakata baru. Nggak kebayang dong seberapa banyaknya kosakata baru itu yang muncul setiap tahunnya, terutama bahasa daerah. Dan bahasa daerah kan ada banyak. Tadi ada 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, untuk cerita aja, dulu aku waktu di Jakarta, waktu pemilihan Duta Bahasa Nasional, itu ada orang dari Badan Pengembangan Bahasa yang menguasai kamus besar bahasa Indonesia. Itu di luar kepala. Jadi ketika ditanya, beliau langsung jawab, iya, jadi seperti ini. Misal pertanyaannya A, terus penjabarannya B. Jadi beliau itu yang benar-benar kamus hidupnya bahasa Indonesia. Nah, gak kebayang kalau misal emang benar-benar ada kamus besar bahasa daerah. Bayangin, orang Jawa yang emang benar-benar bisa dan memahami bahasa daerah. Selanjutnya. Nah, ini untuk payung hukum selanjutnya, yakni perlindungan terhadap bahasa daerah didasarkan pada amanat pasal 32 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Nah, kalau bukan kita yang memelihara dan menghormati, siapa lagi? Anak cucu kita juga belum lahir. Anak cucu kita lahir dari kita gitu loh. Dari kita ke mereka. Jadi, untuk pelestarian bahasa daerah sendiri, pastinya dimulai dari lingkup terkecil dulu. Dari lingkup keluarga, teman, lalu ke masyarakat luar. Karena saya pribadi percaya bahwasannya setiap hal itu berasal dari hal kecil untuk menjadi hal yang luar biasa. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah program dari Duta Bahasa yang ada di seluruh provinsi di Indonesia, yaitu Trigatra Bangun Bahasa, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Mungkin kalian banyak yang berpikir bahwasanya apa sih mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing? Emang penting loh. Kenapa kok aku bilang penting? Kita bayangin kalau kita hidup di zamannya para pahlawan, dengan masing-masing pahlawan itu berasal dari daerah yang berbeda-beda, dengan bahasa daerah yang berbeda-beda. Yang menghubungkan mereka apa? Bahasa apa? Ya bahasa Indonesia. Makanya bahasa Indonesia ini sepatutnya untuk dilestarikan karena merupakan bahasa persatuan. Dan tentunya bahasa daerah juga harus dilestarikan agar tidak tergerus oleh arus globalisasi. Kita juga nggak bisa bohong bahwasanya saat ini globalisasi emang mengambil andil besar dalam kehidupan masyarakat. Banyak dari anak-anak sekarang, anak kecil aja yang umur 5 tahun tuh lebih hafal lagu-lagu Korea, nama-nama artis-artis Korea daripada orang-orang tokoh-tokoh pahlawan, tokoh-tokoh yang emang benar-benar
berpengaruh dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga adalah menguasai bahasa asing. Penting nggak sih, Kak, menguasai bahasa asing? Penting banget, pakai banget. Kenapa kok pakai banget? Bayangin aja kamu ketemu sama orang di dalam negeri aja di Bali. Kalau kamu nggak bisa Bali, ketika kamu ditanyai bule, kamu juga bakal, hah, apa sih? Please repeat your question, kayak gitu-gitu. Repeat your question, kayak gitu-gitu. Nggak bisa jawab, nggak bisa bantu. Jadi penting banget buat kalian untuk menguasai bahasa asing. Toh ini juga sebagai nilai tambah skill kalian untuk kalian masuk di dunia kerja. Karena dunia kerja itu memang benar-benar persaingannya ketat banget. Maka dari itu kalian harus membekali diri dengan menguasai bahasa asing. Nah, untuk itu, usaha guru dan keluarga sangat perlu guna membangun kesadaran berbangsa dengan berbahasa daerah melalui pembelajaran ilmu pengetahuan berbasis bahasa ibu pada pendidikan dasar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai eksistensi bahasa daerah di era milenial. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya ataupun kita bisa sharing pendapat karena aku pribadi bukan pakar di bahasa daerah. Aku pribadi sebagai pelestari, kita juga sebagai pelestari. Jadi kalau ada yang kurang berkenan, mungkin kalian bisa menambahkan atau berpendapat. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih nih Kak Yogo. Cukup baik banget materinya gitu. Mungkin saya sedikit menyimpulkan materi yang disampaikan oleh Kak Yogo tadi gitu, bahwa tadi Kak Yogo kan bilang gitu, dan kita juga semua udah tahu gitu, kalau Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya ya, dan juga bahasanya gitu. Dan tadi ada 10 bahasa daerah gitu, yaitu ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, Minangkabau, Musi, Bugis, Banjar, Aceh, Bali, dan bahasa Betawi gitu. Untuk fungsinya sendiri, tadi Kak Yogo menjelaskan bahwa fungsi bahasa daerah itu sebagai alat komunikasi intra-etnik gitu ya, dan juga berfungsi sebagai pendukung bahasa nasional yaitu Indonesia. Dan upaya pelestariannya itu bisa dilakukan dengan cara memasukkan bahasa daerah gitu untuk menjadi sebuah mata pelajaran sekolah muatan lokal gitu ya. Jadi misalnya aku tinggal di Jawa Barat, mungkin bisa muatan lokalnya itu bahasa Jawa Barat itu sendiri gitu ya Kak. Oke Kak, mungkin karena waktunya terbatas, kita tidak bisa menerima banyak pertanyaan. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan di kolom chat. Untuk Ferdian, mungkin bisa langsung open mic, Kak Ferdian. Halo Kak Ferdian. Iya, Kak. Oke, Mohon mungkin maaf langsung. itu tadi hanya menambahkan saja untuk apa? Oh, Ya, menambahkan bahasa Jawa itu ada yang namanya kamus bahasa Jawa itu lengkap, penggunaannya itu digunakan untuk acuan penggunaan tata bahasa baku bahasa Jawa. Itu cukup lengkap. Seperti itu. Itu saja, Kak. Tambahan informasi. Baik, terima kasih Kak Ferdian Permana yang sudah menambahkan. Iya, saya juga menanggapi bahwasanya ya dulu waktu SD ada yang namanya kamus bahasa Jawa. Yang saya kenal itu ada pamor, terus ya itu unggah-ungguh itu juga ada. Itu lengkap, emang benar-benar lengkap, tidak hanya mengenai bahasa Jawa saja, tetapi juga kebudayaan-kebudayaan yang ada dalam bahasa Jawa seperti hitungan, satu dalam bahasa Jawa itu apa, tiga dalam bahasa Jawa itu apa, itu ada semuanya dan lengkap. Seperti ada juga misalkan kamu lahir tanggal berapa di hari apa, itu ada juga dalam kamus tersebut. Jadi memang benar-benar lengkap untuk bahasa Jawa. Tapi kalau bahasa-bahasa lain itu yang bahasa-bahasa lain seperti bahasa Madura, bahasa Bugis. Nah, mungkin itu yang memang benar-benar harus kita upayakan untuk ada kamusnya. Seperti itu. Terima kasih sebelumnya. baik, terima kasih Kak Yogo dan Kak Ferdian. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya, bisa langsung saja di kolom chat. Oke Kak, mungkin dari saya saja kali ya yang ingin bertanya gitu kepada Kak Yogo.
kira-kira kakak ini kan sudah banyak prestasi di bidang bahasa gitu, jadi duta genre, duta bahasa gitu. Kira-kira dari kakak itu apa sih motivasi kakak mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut? Lalu bagaimana dari kakak sendiri mengelestarikan gitu bahasa-bahasa daerah gitu? Gimana kak kira-kira? Baik, terima kasih Kak Moderator. Nah, kalau dari aku pribadi, motivasi aku mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut itu untuk apa? Ya untuk menjadikan diri aku sendiri pribadi yang memang benar-benar tidak hanya jago di satu bidang aja, tetapi kita tuh harus multitasking. Kita harus bisa di bidang satu, bisa di bidang dua. Nah, karena apa? Karena dunia pekerjaan itu kita tuh tidak hanya dipandang melalui bidang akademik saja, tapi juga bidang akademik. Dan tentunya pengalaman-pengalaman aktivitas kita selama mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi kita, amat sangat, untuk kita mudah beradaptasi, mengetahui sisi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena ketika kita keluar dari rumah itu pandangan orang, terus pribadi orang itu berbeda-beda. Misal kita keluar rumah di gang A, itu orangnya kayak gini, gang B itu kayak gini. Nah, penting untuk kita mengetahui hal tersebut agar kita tuh bisa beradaptasi, bisa tentunya berkembang karena kalau dari aku, motivasi aku pribadi untuk mengikuti kegiatan tersebut, selagi aku bisa sekarang untuk berkegiatan, kenapa aku harus menunggu nanti? Karena muda cuma sekali, jangan sampai jatah gagal kita itu belum habis di usia muda gitu loh. Itu yang benar-benar aku pegang, jangan sampai jatah gagal kita itu di masa tua masih ada. Karena kita bakal benar-benar rugi kalau emang itu masih belum habis. Nah, untuk aku tuh punya idola, aku tuh punya seorang yang emang bener-bener aku kagumin. Ini adalah sosok yang memotivasi aku dari kecil. Jadi penting untuk kita juga punya sosok ya, idola. Jadi itu akan memotivasi kita untuk selalu berkembang terus mengajak kita untuk lebih peduli terhadap diri kita, entah itu di bidang akademik dan juga non-akademik. Nah, kalau pertanyaan yang kedua mengenai pelestarian bahasa daerah sendiri, kalau aku pribadi, karena aku dari kecil tumbuh besar di lingkungan dengan berbahasa Jawa, aku kecil dari SD aku sudah banyak sekali berkegiatan lomba-lomba dalam bahasa Jawa, di antaranya kalau teman-teman paham, itu ada yang namanya teater dalam bahasa Jawa, itu kalau di daerah saya namanya ketoprak, kalau di Jawa Timur ada lodrok. Nah, itu waktu kecil, ini buat cerita aja. Jadi kalau kalian mungkin besok punya adik, punya keluarga, jangan sampai adik-adik kalian itu tidak dikembangkan bakat dan minatnya, karena benar-benar nanti itu bisa sia-sia gitu. Jangan sampai, pokoknya harus dimanfaatkan, harus dilatih, dikembangkan biar itu nanti juga bisa jadi pegangan buat kita. Misalnya kita hobi di nyanyi, misal. Nah, kita dunia kerjanya membidiknya di bidang kesehatan. Kayak aku, mohon maaf ya, aku bidangnya di kesehatan. Tapi aku hobinya di nyanyi. Nah, ini juga bisa buat kita mencari penghasilan freelance gitu-gitu. Nah, dari SD, balik tadi ya, dari SD aku tuh udah ikut serta dalam pelestarian bahasa Jawa itu tadi. Mendapatkan juara 1 tingkat kabupaten untuk lomba ketoprak teater Jawa itu. Nah, untuk SMA juga aku ikut serta dalam karawitan. Alhamdulillah, aku masuk juara 1 vokal terbaik putra Setembangan Kabupaten Tulungagung, dan juga campur sari di Universitas Surabaya. Alhamdulillah. Nah, jadi itulah dedikasi aku untuk pelestarian bahasa daerah, bahasa Jawa tentunya. Terima kasih.
Terima kasih Kak Yogo, keren banget ya Kak. Jadi selagi muda kita harus bisa manfaatin waktu sebaik-baiknya gitu ya Kak. Karena kalau kita udah tua mungkin kita bisa saja dapat uang, namun kita sudah tidak memiliki tenaga lagi mungkin gitu seperti sekarang. Oke Kak, mungkin satu pertanyaan lagi ya Kak, karena kita terbatas oleh waktu. Oleh Faris, Kak Faris Prihastudi, bisa open mic? Ya, halo, kedengaran? Iya, masuk Kak, terdengar jelas. Ya, salam kenal Mas Yugo. Perkenalkan saya Faris dari Solo. Sebelumnya minta maaf ya, tadi saya nggak sempat nyimak secara penuh soalnya ada gangguan koneksi. Tapi ada poin yang saya tangkap soal bagaimana bahasa Indonesia berperan sangat penting dalam sejarah pergerakan nasional. Nah, saya atas dasar itu saya beranggapan bahwa mungkin dalam konteks yang lebih luas, bahasa daerah dianggap tidak praktis untuk digunakan gitu, khususnya untuk bahasa persatuan seperti itu. Nah, terus tadi juga Mas Yugo nyinggung soal dunia kerja ya. Kita harus mempelajari bahasa asing untuk menjawab tuntutan dunia kerja sekarang gitu. Atas dua poin itu, pertanyaan saya, untuk zaman sekarang, apa urgensinya kita harus menguasai atau melestarikan bahasa daerah, sementara tidak ada tuntutan dari misalkan dunia kerja atau bahkan dari pergaulan kita hari ini aja nggak nuntut untuk itu gitu. Di mana urgensinya? Mungkin itu aja sih, makasih. Baik, terima kasih Mas Faris atas pertanyaannya. Mohon maaf, mungkin saya agak mengulangi statement saya tadi. Saya mengatakan bahwasannya bahasa daerah itu digunakan untuk berkomunikasi juga dalam berperan, terutama dalam persatuan. Memang benar, kalau nggak ada bahasa daerah, bahasa Indonesia itu ya kita nggak bisa berkumpul dengan sesama pejuang gitu loh. Nah, untuk pertanyaan tadi, untuk urgensinya, apa dalam pelestarian bahasa daerah ketika tidak ada tuntutan? Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia sudah sepatutnya untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bahasa, bendera, lambang, dan juga lagu. Nah, untuk urgensinya sendiri, kita itu sudah berkewajiban untuk melestarikan bahasa daerah. Karena apa? Bahasa daerah ini merupakan keberagaman, keanekaragaman bangsa Indonesia, yang mana kita harus melestarikannya. Jangan sampai banyak hal-hal yang tidak diinginkan seperti klaim kebudayaan. Contohnya kemarin kan banyak ya kasus-kasus seperti ada tarian kuda lumping yang diklaim negara Malaysia, terus batik yang pernah diklaim oleh negara luar. Nah, itulah fungsinya kenapa kita harus melestarikan bahasa daerah untuk menjaga dan meminimalisir adanya klaim-klaim tersebut, karena hal tersebut merupakan merupakan kebudayaan, kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita jaga. Mungkin itu dari saya. Semoga dapat sedikit menjawab. Terima kasih Kak Yogo. Gimana Kak Faris? Apakah sudah terjawab dengan baik? Atau masih ada yang ditanyakan? Ya, sudah cukup jelas ya. Terima kasih Mas Yugo. Mungkin ada satu hal yang menarik dari soal klaim kebudayaan tadi ya. Jadi kadang-kadang kita warga negara Indonesia ini kan kadang-kadang kita nggak mau ngelestariin, cuma ketika itu diklaim bangsa lain terus kita ribut gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi jadi tamparan buat kita gitu, buat bareng-bareng lestariin ini. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Kak Faris. Mungkin selanjutnya akan ada pemberian sertifikat nih Kak dari panitia kepada Kak Yogo. Untuk teman-teman operator mungkin bisa dibantu
share screen. Oke. Mungkin kita bisa senyum aja ya, Kak, untuk didokumentasikan. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Yogo atas waktu dan materinya gitu yang cukup memberikan insight baru gitu untuk kita. Iya. Iya. Mungkin saya sedikit boleh menyampaikan penutup, tidak lengkap rasanya jika saya Boleh. tidak menutup juga menggunakan parian yang merupakan kebudayaan dan sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu melestari eksistensi bahasa daerah di era milenial. Tumbas punten tang wartoni Mbak Yuyun, cekap semantan, matur nuwun. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk join dan bergabung dalam webinar kali ini. Terima kasih ya. Terima kasih kembali Kak Yogo. Oke, teman-teman, sekarang kita akan ke agenda selanjutnya yaitu foto bersama ya. Mungkin teman-teman yang tidak terkendala bisa on cam. Untuk teman-teman dokumentasi mungkin bisa langsung diambil alih. Oke, gimana nih tim dokumentasi? Oke, teman-teman yang bisa on cam mungkin bisa on cam dulu ya sebentar ya teman-teman untuk didokumentasikan. Ya, oke Kak. Bisa on cam dulu ya teman-teman. Sebentar aja. Oke. Sepertinya masih pada tidur Kak. Masih pada tidur siang gitu karena saking Oke, apa-apa. Kita tetap capture yang on cam ya. Ya, oke Kak. Kita hitungan 3 ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. Oke. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih kembali kakak-kakak operator gitu. Untuk selanjutnya Kak, kita akan ada presensi nih, link presensi. Tadi kan teman-teman udah banyak yang tanya ya, mana Kak link presensinya gitu. Untuk sekarang kita akan ada link presensi. Panitia juga akan mengirimkan di kolom chat. Untuk link presensi ini menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan e-sertifikat gitu. Dan untuk pengisiannya pun kami tunggu sampai jam 7 malam nanti gitu. Jadi jangan sampai terlewat karena menjadi salah satu syarat mendapatkan e-sertifikat. Mungkin teman-teman panitia yang lain bisa dibantu ya di kolom chat ya, itu udah ada. Dan untuk sertifikat sendiri nanti akan dikirimkan melalui grup WhatsApp gitu. Jadi jangan terlebih dahulu di grup WhatsApp karena untuk materi dan e-sertifikat akan kami berikan ke grup WhatsApp gitu. Baik teman-teman, saya mungkin menyimpulkan kembali ya materi yang dibawakan oleh Kak Yogo dan juga Ibu Tri tadi di awal gitu. Jadi di era milenial dan globalisasi ini kita bisa lihat gitu bahwa banyaknya pengaruh budaya-budaya dan bahasa asing yang masuk ke Indonesia gitu, dan kita tidak bisa mencegah hal tersebut gitu karena memang perkembangan zaman gitu. Namun tentu timbul rasa kekhawatiran di masa yang akan datang bahwa budaya dan bahasa daerah di Indonesia itu sendiri mungkin saja akan terjun bebas gitu dan merosot ke arah kepunahan gitu, karena kita sebagai anak muda, sebagai kaum milenial, sebagai generasi Z gitu, terkadang cenderung lebih bangga apabila menguasai atau mempelajari bahasa dan budaya asing gitu, dibandingkan dengan mempelajari budaya dan bahasa dari negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Sebenarnya hal itu fine-fine aja ya teman-teman, baik-baik aja. Toh juga itu berguna gitu untuk kita tentunya di masa yang akan datang untuk menjalin relasi dengan orang luar negeri gitu, dan juga untuk meningkatkan karir kita ke depannya gitu. Namun jangan sampai kita lupa gitu akan budaya dan bahasa kita sendiri gitu, daerah di mana kita dilahirkan, daerah di mana kita dibesarkan, tanah air kita, bangsa kita yaitu Indonesia. Dan juga ada kutipan terakhir nih, saya mengutip gitu ya, kutipan terakhir, karena hilangnya budaya dan bahasa, maka
hilang juga etnitas bangsa Indonesia sendiri. Maka dari itu kita harus melestarikannya, teman-teman. Oke, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada kedua narasumber dan juga teman-teman semua yang telah mengikuti webinar ini sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat di masa yang akan datang dan membuat kita tergerak gitu dalam mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya saya Nurul Iza selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Jangan live grup dulu ya. Jaga hatimu untukku, dongano aku nganggo restumu, sabar nganti dirimu juga begitu. Rasa sayang iki rapi lali nganti besok tekaning pati. Janji tulus ramong ono ing lati, mantep rasa lan jiwa raga iki. Tak titipke layang kangenku iki, muga bisa nambahi